Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya itu Jafir Zaki. Saya Emad Ghazali. Saya Muhammad Zainal Arifin. Saya Iman Rahmalia. Saya Muhammad Nisa. Akan menjelaskan tema tentang prinsip-prinsip hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafir Zaki dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum Islam, yang mana materi ini merupakan tugas mata kuliah filsafat hukum Islam. Materi yang pertama saya akan jelaskan yaitu tentang prinsip tauhid atau keesaan Allah. Tauhid adalah fondasi utama seluruh sistem hukum Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap aturan yang dibuat manusia harus bersumber dan tidak bertentangan dengan ketentuannya. Landasan dari prinsip keesaan Allah ini yaitu prinsip tauhid. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44 menegaskan bahwa siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Itulah landasan hukum dari prinsip tauhid ini. Yang ketiga itu tentang penerapan modernnya. Penerapan modernnya yang pertama yaitu dalam ekonomi syariah. Tauhid diwujudkan melalui audit syariah dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada lembaga keuangan. Yang kedua itu setiap transaksi keuangan harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Yang ketiga itu menjadi dasar pembentukan fatwa MUI. Implikasi hukum dari prinsip tauhid keesaan Allah ini adalah tauhid menempatkan Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi yang bersifat mutlak dan tidak dapat dinasakh, menjadi syarat sah dalam setiap ijtihad hukum Islam. Itulah materi dari prinsip tauhid atau keesaan Allah dalam materi prinsip-prinsip hukum Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai keadilan. Dalam konteks hukum Islam, keadilan memiliki makna menetapkan sesuatu pada tempatnya. Nah, di mana keadilan ini menetapkan hukum semua prinsip hukum Islam. Salah satunya itu pada dalam keadilan distributif dan keadilan prosedural, keadilan restoratif. Dalam tiga aspek ini mencakup beberapa kompilasi hukum Islam, dan salah satu landasan hukumnya itu surah An-Nisa ayat 35 dan surah Al-Maidah ayat 8. Dari beberapa pembahasan mengenai keadilan, cukup banyak konteks yang menjelaskan tentang keadilan. Akan tetapi hal yang perlu digarisbawahi adalah keadilan ini menetapkan bahwasanya hukum berlaku di semua kalangan, baik kalangan bangsawan maupun kalangan rata-rata masyarakat pada umumnya. Prinsip ketiga dalam hukum Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu prinsip yang mengajarkan umat Islam untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Quran Surat An-Nisa Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam hukum Islam, prinsip ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Setiap aturan hukum tidak hanya berfungsi memberikan sanksi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penetapan prinsip ini dapat dilihat dalam berbagai bidang, contohnya dalam bidang hukum, melalui penegakan hukum yang adil terhadap pelanggaran. Contoh dalam bidang ekonomi, melalui larangan riba, penipuan, dan praktik yang merugikan masyarakat. Contoh dalam bidang sosial, melalui upaya menjaga moral serta membantu kelompok yang lemah. Oleh karena itu, prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang penting dalam hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Adapun yang keempat, kesederajatan atau musawwah, yang dimana semua manusia memiliki sederajat yang sama di hadapan Allah dan hukum Islam. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, keturunan maupun status sosial. Yang membedakan manusia hanyalah tingkat ketakwaannya. Berdasarkan landasan hukum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang dimana Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, saling
untuk saling mengenal sama yang lain, dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Adapun dimensi kesederajatan itu ada 3. Yang pertama gender, itu hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan yang seimbang. Yang kedua sosial, tidak ada kasta atau hierarki berdasarkan keturunan. Yang ketiga hukum, ya, semua pihak diperlakukan sama di hadapan hukum. Adapun penerapan kontemporer itu penghapusan diskriminasi dalam akad-akad muamalah, kesetaraan, akses terhadap layanan keuangan atau inklusi keuangan. Dalam fintech syariah, prinsip ini mendorong pembiayaan inklusif bagi UMKM tanpa memandang latar belakang sosial. Oke, yang kelima di dalam prinsip hukum Islam yaitu ada tawa'un dan tasawuf, yakni tolong menolong, gotong royong dan toleransi. Tawa'un yakni kewajiban umat Islam untuk saling tolong menolong dalam kehidupan masyarakat, dan juga larangan untuk bersama-sama untuk melakukan perbuatan dosa. Dalam kehidupan kita bermasyarakat tentunya perlunya kita saling tolong menolong antar sesama kita, satu sama yang lainnya. Karena itu diperlukannya yang namanya tawa'un, yaitu tolong menolong dan gotong royong. Selanjutnya itu ada yang namanya tasawuf. Tasawuf yakni sikap yang saling menghormati di antara perbedaan yang ada di sekitar kita, baik itu perbedaan pendapat, perbedaan agama, perbedaan budaya, maupun perbedaan yang lainnya dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia sendiri sudah terjalin yang namanya tawa'un dan tasawuf, yakni kita sudah melihat bahwasanya sila ketiga Pancasila untuk mencerminkan yang namanya persatuan Indonesia. Dalam itu bisa kita lihat bahwasanya ada nilai tawa'un, saling tolong menolong, dan nilai tasawuf, saling menghargai, yang menyatukan kita dalam Indonesia. Juga kita bisa lihat di lambang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Mungkin itu dari prinsip yang kelima, yaitu tawa'un dan tasawuf. Adapun kesimpulan dari video kami ini, ada 5 poin yang kami ambil di dalam video kali ini. Yang pertama yaitu prinsip hukum Islam. Yang pertama yaitu tauhid sebagai fondasi. Yang kedua itu keadilan sebagai tujuan. Yang ketiga itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat itu ada kesetaraan atau musawah. Yang kelima ada tawa'un dan tasawuf, gotong royong dan toleransi. Mungkin demikian video singkat dari kami sebagai kelompok 3. Kami lebih kurang kami mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.